Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ila hadratil musannifil kitab wa syarihil kitab wa usulihima wa furu'ihima wa syakhima ajma'in wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidatina wa ustadatina wa jami'i talamidatina wa tilmidatina wa jami'i ahlina wa jami'i arwahil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyarikil ardi wa magharibiha bariha wa barina makanu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang keutamaan ilmu dan ulama di kitab Lubabul Hadis bab yang pertama, bahwa Gusti Allah sengaja memuliakan siapapun saja yang statusnya adalah ulama, memuliakan siapa saja yang statusnya mempunyai ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Wa qala lan ndika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tirose Kanjeng Nabi, fadlul alimi utawi kautamaane wong alim, alal abidi ngalahake ing atase wong ahli ibadah, iku kafadlil qamari kaya kautamane rembulan lailatul badri ing dalam malam bulan purnama, ala sairil kawakibi ngalahake
sekarini piro-piro lintang. Suatu ketika Kanjeng Nabi pernah bersabda mengibaratkan keutamaan orang alim dengan orang ahli ibadah, bahwa orang alim dan ahli ibadah itu kelasnya beda, sama-sama mulia, hanya saja Rasulullah menspesialkan orang alim. Jika dibandingkan keutamaan orang alim dan orang ahli ibadah, itu sama seperti rembulan saat malam bulan purnama dan orang ahli ibadah sebagai bintang-bintangnya. Seindah apapun bintang yang mengelilingi rembulan itu, tetap sinarnya lebih kuat, lebih bersinar bulan tersebut. Jadi orang alim tentu lebih mulia dibandingkan orang yang ahli ibadah. Apalagi orang yang alim plus ahli ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku intaqala ngalih sapa man utawa gerak sapa man dari duduk ke berdiri atau dari berdiri mau melangkah, yang penting bergerak, tujuannya liyata'allama drapun belajar sapa man, liyata'allama drapun belajar sapa man ilman ing suci ilmu, ghufira maqaten sepuro lahu kaduwe man qabla ayyahtuwa ing dalam sadurunge jangkah sapa man, qabla ayyahtuwa ing dalam sadurunge jangkah sapa man. Gusti Kanjeng Nabi nggih nate dawuh, tirose Kanjeng Nabi, barang siapa yang bergerak dengan tujuan ingin mencari ilmu, dari duduk ke berdiri, dari berdiri mau melangkah, yang penting dia bergerak dengan tujuan mau mencari ilmu tersebut, sebelum dia melangkah satu langkah saja dosa-dosanya sudah diampuni oleh Gusti. Kenapa? Saking utamanya ilmu. Saking utamanya ilmu sampai orang yang mau belajar saja diberi kespesialan yang seperti itu. Maka saking utamanya ilmu itu, Kiai Huda Ploso pernah dawuh bahwa abah beliau Kiai Jazuli punya satu thariqah yang beliau istiqomahkan. Thariqah beliau adalah thariqatut ta'allum wa ta'lim. Afdalut turuqi ilallah thariqatut ta'allum wa ta'lim. Jalan yang paling utama menuju Gusti Allah atau thariqah yang paling utama untuk menuju Gusti Allah ya thariqah belajar atau mengajar. Thariqah banyak, ada yang melalui sholawatan, ada yang melalui istighfaran, ada yang melalui tahlilan, istighosahan. Tapi kata beliau yang paling utama ya belajar mengajar. Karena dengan belajar mengajar kita mendapatkan ilmu, ya kita bisa senang sholawatan, bisa senang istighfaran, bisa senang tahlilan, istighosahan dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mas Sugiman misalnya, Mas Sugiman baru mau melangkah dari kamar menuju musola itu sudah diampuni dosanya. Jadi tenang, masa lalu kita lupakan. Los. Itu justru kenapa ya? Kaca depan mobil itu lebih besar daripada spion. Karena masa depan kita lebih luas dibandingkan masa lalu. Enggak ada spion lebih besar daripada kaca depan, enggak ada. Coba cari mobil yang kaca depan lebih kecil daripada spion, nggak ada. Karena tujuan kita itu menatap masa depan. Ya sesekali menoleh ke belakang, tapi tidak terus-terusan menoleh ke belakang. Itu bahaya. Insya Allah dosa kita diampuni karena kita sudah belajar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu padha mulyakno kabeh sapa sira kabeh, akrimu padha mulyakno sira kabeh al ulama ing pira-pira ulama, al ulama ing ulama, fa innahum karana sak temene ulama indallahi mungguwe Gusti Allah iku kuramau pira-pira wong kang mulya, mukramun tur kang den mulyaake. Kita sebagai santri dianjurkan untuk senantiasa memuliakan ulama.
Karena ulama itu Gusti Allah memuliakan ulama, Kanjeng Nabi memuliakan ulama. Jadi kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, sebagai hambanya Gusti Allah, ya harus mengikuti hal tersebut. Ya harus kita muliakan ulama. Pertanyaannya, ulama itu siapa? Ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, orang yang takut kepada Gusti Allah. Biasanya takut kepada Gusti Allah ya bermodalkan ilmu. Sulit orang bodoh takut pada Gusti Allah itu sulit. Ya mungkin takut tapi takutnya salah. Orang yang tidak punya ilmu takutnya kepada Gusti Allah yang menghindar dari Gusti Allah. Karena dia mengira takut kepada Gusti Allah sama seperti takut kepada macan. Takut kepada macan yang menghindar dari macan. Takut kepada musuh yang menghindar dari musuh. Tapi takut kepada Gusti Allah beda. Takut kepada Gusti Allah ya mendekat. Semakin kita takut dia semakin mendekat. Takut kepada api yang menghindar, menjauh. Tapi kalau kepada Gusti Allah takut kita ya mendekat. Maka takut kepada Gusti Allah itu harus bermodal ilmu. Dan ulama itu selain mulia juga dimuliakan. Ada suatu hadis begini. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah yaqul idza tahaddasa al-'alimu fi majlisihi bil ilmi wa lam yadkhil hazlun wa la lahwun khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tal'at min fammihi malakan yastaghfirullahu lahu wa li sami'ihi ila yaumil qiyamah. Ila akhirih. Suatu ketika Abu Hurairah itu pernah mendengar Kanjeng Nabi bersabda. Sabdanya Kanjeng Nabi gini, kalau ada seorang yang alim berbicara tentang sebuah ilmu di sebuah majlis, lalu di majlis itu tidak ada guyonan yang melanggar syariat, tidak ada gojlokan yang melanggar syariat. Kalau guyonan pesantren, gojlokan pesantren, insya Allah gak pernah melanggar syariat. Tidak ada gojlokan yang melanggar pesantren, melanggar syariat. Maka setiap kalimat yang keluar dari mulut seorang alim tersebut menjadi satu malaikat. Jadi kalau keluar 1000 kalimat saat majlis tersebut, ya berarti keluar 1000 malaikat yang Allah ciptakan, dan malaikat itu senantiasa membaca istighfar untuk orang alim tersebut dan untuk yang mendengarkan orang alim tersebut sampai nanti hari kiamat. Jadi meskipun istighfar kita tidak diterima oleh Gusti Allah karena kita orang yang kotor, insya Allah istighfarnya malaikat untuk kita akan diterima. Itu fadilahnya ilmu. Jadi makanya kenapa kiai-kiai habaib itu senang sekali belajar. Ya berharap hal-hal yang seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Wa qala lan nanti sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tirase kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku nadhara ningali sapa wong ila wajhil alim maring wajah wong alim nadratan kalawan sak peninggalan fa fariha maka bunga sapa man biha sebab nadrah khalaqa maka nitahake sapa Allah Gusti Allah taala mintilkan nadrati saking mengkono-mengkono oleh ningali nitahake sapa Gusti Allah niku wau malakan ing setunggal malaikat yastaghfiru kang maca istighfar sapa malaikat lahu kadue wong ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Ini lebih mudah lagi, lebih spesial lagi. Mas Fathul misalnya melihat wajahnya orang alim lalu bahagia dia, melihat dan perasaannya senang. Melihat Habib Umar bin Hafid, melihat Habib Munzir Musawa, melihat orang-orang alim, ketika kita melihat kita bahagia, senang banget kalau melihat. Maka satu kali kita melihat, Allah menciptakan satu malaikat yang malaikat itu akan membaca istighfar untuk kita sampai nanti hari kiamat. Orang alim syaratnya. Al-alim man khafallah, orang yang alim, orang yang takut pada Gusti Allah. Ya jelas Habib Umar bin Hafid, Habib Munzir, Gus Dur dan lain sebagainya, orang alim alim. Jadi untuk masuk surga itu tidak sulit. Ya, masuk surga itu tidak sulit. Melihat wajahnya orang alim, ada malaikat yang baca istighfar untuk kita. Yang penting kita itu tidak pernah merasa lebih mulia dari orang lain, itu sudah bagus.
Jangan pernah merasa lebih mulia dari orang lain. Itu sudah bagus. Itu sudah kontrol untuk kita tidak riya, kita tidak dengki, karena kita sudah punya perasaan orang lain lebih mulia. Ngapain kita sombong? Berarti dia lebih mulia. Saya nggak perlu sombong. Yang penting tidak punya perasaan lebih mulia dari yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallahu, wa faqad akramallaha, wa man akramallaha fa ma'wahul jannah. Wa qala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tirose kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku akrama mulyaake sapa man, mulyaake aliman ing wong alim, aliman ing wong alim, faqad akramani moko teman-teman mulyaake sapa man ing ingsun. Waman utawi sapane wong iku akramani mulyaake sapa man ing ingsun, faqad akramani moko teman-teman mulyaake, faqad akrama moko teman-teman mulyaake sapa man Allah ing Gusti Allah. Waman utawi sapane wong iku akrama mulyaake sapa man Allah ing Gusti Allah, fa ma'wahu moko utawi panggonane man iku aljannatu surga, iku aljannatu surga. Barang siapa, kata Nabi, siapapun saja yang memuliakan orang alim, maka dia sama seperti memuliakan kanjeng Nabi. Kenapa begitu? Karena orang alim itu kekasihnya kanjeng Nabi. Mbah Maimun Zubair itu jelas kekasihnya kanjeng Nabi. Syekh Abdul Qadir Jailani itu jelas kekasihnya kanjeng Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi, karena orang alim itu kekasihnya kanjeng Nabi. Dan barang siapa yang memuliakan kanjeng Nabi karena memuliakan orang alim tadi itu, maka dia sungguh telah memuliakan Gusti Allah. Kenapa? Karena kanjeng Nabi kekasihnya Gusti Allah. Memuliakan orang alim sama seperti memuliakan kanjeng Nabi, karena orang alim kekasihnya kanjeng Nabi. Memuliakan kanjeng Nabi pasti memuliakan Gusti Allah, karena kanjeng Nabi kekasihnya Gusti Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Gusti Allah, maka tempatnya yang paling layak adalah di surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Naumul alimi utawi tileme wong alim iku afdalul wa utama min ibadatil jahil tenimbang saking ibadah wong bodoh. Kanjeng Nabi juga pernah bersabda, tidurnya orang alim lebih utama dibandingkan tidurnya orang bodoh. Orang alim tidur, orang bodoh ibadah, jadi lebih utama orang alim. Kenapa? Orang alim itu gini, orang alim itu ketika mau tidur dia menjaga etika tidur. Ya ambil wudu, sholat sunnah 2 rakaat lalu tidur, baca doa sebelum tidur. Sedangkan orang bodoh bisa jadi sholatnya khusyuk kayak kemarin, khusyuk banget, rukunannya benar, lengkap, tapi tidak ambil wudu. Ini kan percuma karena ibadahnya orang bodoh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Wa qala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ta'allama belajar sapa man utawi sapane wong iku ta'allama belajar sapa man baban ing suci bab minal ilmi saking ilmu, yak malu kang nglakoni sapa man bihi kelawan ilmu aulam yakmal utawa orang lakoni sapa man bihi kelawan ilmu, kana moko ana sapa man iku afdalul wa utama sapa man, iku afdalul wa utama sapa man min ayyusalliya tenimbang saking yen to salat sapa man alfa rakaatin ing 1000 rakaat apane tatawuan salat sunai. Orang yang belajar satu bab ilmu, berarti kita belajar seperti sekarang ini, belajar bab keutamaan ilmu dan ulama. Orang yang belajar satu bab ilmu, kata kanjeng Nabi, itu diamalkan ataupun tidak,
syukur-syukur diamalkan. Alhamdulillah kalau bisa diamalkan. Diamalkan atau tidak masih lebih utama, lebih mulia dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Nggak tanggung-tanggung. Di sebelah kita misalkan tetangga kita ada yang nggak pernah belajar, tapi sholatnya rutin, sholat 1000 rakaat tiap hari. Lah kita setiap hari belajar satu bab ilmu, itu masih lebih mulia kita. Tetapi dengan landasan tadi itu kita jangan sampai pernah merasa lebih mulia daripada orang lain, agar kita tidak gampang sombong, tidak gampang berbangga diri. Yang jelas keutamaan ilmu itu sangat luar biasa. Hanya belajar satu bab ilmu itu lebih utama dibandingkan sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat, sholat 20 rakaat aja kadang kita batu-batu, yang tarawih itu 20 rakaat. Ada yang 8 rakaat. Lek kata Yai Said Akil yang sholat 8 rakaat itu ya sama sebetulnya sama-sama sholat cuma 20, cuma dapat diskon spesial Ramadan, diskonnya 60%. Diskonnya 60%, makanya menjadi 8 rakaat. Tapi nggak apa-apa. Orang menuju Gusti Allah itu jalannya banyak. Ada yang lewat jalan tarawih 8 rakaat, ada yang lewat jalan tarawih 20 rakaat. Tujuan kita ke Gadang. Ada yang lewat Bulu Pitung, terus Ketapang, terus mana pakai Saji lurus ke Gadang. Ada yang lewat Putat, Ketawang, Bulawan, terus ke Gadang. Cuma beda jalan saja. Tergantung nanti siapa yang nyampe duluan. Yang penting kita sebagai orang yang pernah belajar di pesantren harus saling menghargai perbedaan. Jangan-jangan orang yang kelihatannya tidak begitu soleh, dia masuk surga dulu daripada kita. Dulu ada cerita begini, Sugiman gak begitu. Kok ada orang tidak soleh, dia masuk surga duluan. Kok pede banget gitu loh. Saya takut dia pedenya ke surganya saja itu, tidak solehnya gak dipedein. Dulu ada cerita begini, ini masyhur. Ceritanya terkenal di kalangan pesantren. Ada seorang kiai yang bertetangga dengan seorang pelacur. Ternyata ketika di akhirat yang masuk surga lebih dulu pelacur ini. Tanya si kiai, protes toh, diceritain protes. Kalau dia masuk surga duluan, dia kan pelacur. Saya kiai. Gini, pelacur itu meskipun dia menjual dirinya, ya semua atas rahmatnya Gusti Allah. Semua orang masuk surga atas kasih sayang Gusti Allah. Semua orang masuk neraka karena keadilan Gusti Allah. Tidak ada yang masuk surga karena amal ibadahnya. Seperti yang Kanjeng Nabi sampaikan, tidak ada satupun orang yang masuk surga karena amal ibadahnya. Termasuk saya, termasuk Kanjeng Nabi sendiri, begitu katanya. Lah, ternyata si pelacur itu tiap harinya selalu berprasangka baik pada kiai. Ya Allah, kiai itu soleh banget. Dia pasti masuk surga. Dia tiap hari ngajar, ibadahnya rutin. Lah saya ini selalu berbuat dosa tiap hari. Jadi prasangkanya selalu baik. Sedangkan kiai tadi enggak. Kasihan banget dia. Dia tiap hari kok bermaksiat. Jadi prasangkanya buruk terus. Makanya ketika di akhirat si pelacur ini barokah husnudzonnya pada kiai, nyelip kiai masuk surga. Begitupun kita, kalau bisa kita selalu berprasangka baik pada orang lain. Masuk gimana misalnya, pagi-pagi tidur, setelah subuh, setelah sholat duha dia tidur sampai mau zuhur. Kita husnudzon, jangan-jangan dia tadi malam sholat tahajud. Pokoknya selalu berprasangka baik. Ada salah satu habaib itu bilang, tidak pernah rugi orang yang selalu berprasangka baik, meskipun prasangkanya itu salah. Jelas-jelas prasangkanya salah. Tapi kalau sesuatu yang sudah jelas, nggak usah diprasangkai baik. Sudah jelas-jelas zina di depan kita masih berprasangka baik. Oh, itu nggak zina, itu cuma ngobrol. Sudah jelas. Jadi prasangka itu hanya untuk sesuatu yang abstrak. Orang nggak pernah kelihatan sholat Jumat orang itu. Jangan-jangan dia sholat Jumatan tapi di masjid lain. Jadi kita selalu berprasangka baik.
Jadi ibadahnya orang alim yang tidur itu masih lebih utama dibandingkan orang yang bodoh yang ibadah. Belajar satu bab ilmu akan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi jangan jadikan alasan. Logikanya harus beres lagi. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Kenapa Mas Udin tidak terawih? Tadi saya sudah belajar satu bab ilmu, kan? Karena itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Ya nggak begitu juga. Tetap sholat sunnah, tetap sholat tarawih begitu. Logikanya harus beres. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Ini kabar gembira. Man utawi sapane wong iku zara sowan sapa man aliman ing wong alim, faka'an nama maka kaya zaroni ziarah utawa sowan sapa man ing ingsun, waman sofaha waman utawi sapane wong iku sofaha salaman sapa man aliman ing wong alim, faka'an nama sofahani maka kaya salaman sapa man ing ingsun, waman utawi sapane wong iku jalasa lungguh bareng sapa man aliman bareng wong alim, faka'an nama maka kaya jalasani lungguh bareng sapa man ing ingsun fid dunya ing dalem dunya, waman utawi sapane wong iku jalasa lungguh bareng sapa man ing ingsun utawa bareng ingsun fid dunya ing dalem dunya ajlastuhu moko nglungguhake sapa ingsun ing man ma'i sertane ingsun yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Kanjeng Nabi nggih nate dawuh ngeten. Barang siapa yang senang, yang sering, yang gemar, yang hobi sowan kepada orang alim, baik orang alim tersebut dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal, berarti ke makamnya, itu sama seperti orang ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi. Atau ketika kita sowan ke orang alim masih hidup, itu sama seperti kita sowan ke Kanjeng Nabi ketika masih hidup. Kenapa begitu? Karena ada mata rantai, ada rantai yang dipegang oleh orang alim yang nyambung ke Kanjeng Nabi. Orang alim itu tentu belajar, ya, belajar ke gurunya, gurunya belajar ke gurunya, sampai tabiin, sampai sahabat, sampai Kanjeng Nabi. Ada sambungan gitu. Dan barang siapa yang bersalaman kepada orang alim, itu sama seperti bersalaman kepada Kanjeng Nabi. Karena misalkan kita salaman ke guru kita, ke almarhum Abah Syahid. Abah Syahid salaman ke Kiai Anwar, ke gurunya di Lirboyo. Kiai Anwar salaman ke abahnya, ke pamannya, ke Kiai Marzuki atau ke Kiai Mahrus atau ke abahnya, Kiai Mansur. Beliau salaman ke Kiai Manaf atau Abdul Karim pendiri Lirboyo. Salaman ke Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan salaman ke Kiai Nawawi. Terus begitu salaman ke gurunya sampai ke sahabat, sampai Kanjeng Nabi. Itu makanya kenapa Kanjeng Nabi bilang barang siapa yang salaman berjabat tangan dengan orang alim itu sama seperti berjabat tangan dengan Kanjeng Nabi. Kalau berjabat tangan dengan Kanjeng Nabi pasti selamat. Dan barang siapa yang senang duduk bareng jagongan dengan orang alim, maka dia sama seperti jagongan dengan Kanjeng Nabi selama di dunia. Dan barang siapa yang jagongan dengan Kanjeng Nabi di dunia, nanti Kanjeng Nabi akan mengajak dia jagongan di hari kiamat atau di akhirat. Ya tentu di surga. Maka sebagai orang Islam yang baik itu karakternya harus begini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda kebaikan seseorang dalam beragama itu meninggalkan sesuatu yang gak penting. Saya misalnya merasa jagongan sama Mas Udin gak penting, ya udah gak usah jagongan. Tapi kalau saya merasa jagongan dengan Mas Udin itu penting, ya udah jagongan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita berkegiatan, tanyakan kepada hati paling dalam, kegiatan ini bermanfaat enggak untuk saya? Untuk dunia saya, untuk akhirat saya? Kalau iya, lakukan. Saya darusan ini manfaat enggak ya? Sugiman tanya pada hatinya. Hatinya menjawab, manfaat. Nanti kamu mendapat syafaat Quran di akhirat. Bukan hanya hatinya menjawab, perutnya juga menjawab. Darusan mana? Kok di musola ada jajan ini?
Jadi hatinya dan perutnya juga sama-sama menjaga. Jadi orang Islam yang baik itu orang Islam yang selalu bertanya kepada hatinya paling dalam. Ini baik ya, kalau baik lakukan, kalau tidak baik tinggalkan. Al-Babusani fi fadilati la ilaha illallah. Jam berapa ini? Ilahuna wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah.